An Hammam bin al-Harits qala kunna julusan ma'a Hudzaifata fil masjidi faja'a rajulun hatta jalasa ilaina faqila li Hudzaifata inna hadza yarfa'u ila sultani asya'a faqala Hudzaifatu iradata an yusmi'ahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun, rawahu Muslim. Dari Hammam bin al-Harits, ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Hudzaifah di masjid, datanglah seorang laki-laki ikut duduk di antara kami. Lalu dikatakan kepada Hudzaifah, sesungguhnya orang ini suka melaporkan omongan-omongan kepada penguasa. Maka Hudzaifah berkata agar didengar orang tersebut, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah. Ini mohon dijelaskan, Ustaz. Itu sudah sangat jelas. Kotat itu apa dah? Kotat itu orang yang suka mencuri-curi dengar, dalam bahasa Jawanya nguping. Orang yang suka nguping omongan orang lain, pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuannya, kemudian apa yang ia dengar itu dia sampaikan kepada orang. Itu namanya kotat. Jadi tidak hanya nguping saja. Selain nguping, hasil ngupingnya itu dia sampaikan. Nah, dalam hadis ini ada seorang laki-laki, ketika Hammam itu sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, ada seorang laki-laki yang datang kemudian ikut duduk di situ. Kemudian salah seorang di antara mereka menyampaikan pada Hudzaifah, sesungguhnya orang ini itu suka melaporkan sesuatu ke penguasa. Tentu yang dilaporkan itu hasil nguping dia. Dia melaporkan ke penguasa biar yang dilaporkan itu mendapat sanksi atau mendapat hukuman dari penguasa. Kemudian mendengar itu Hudzaifah menyampaikan sesuatu dengan agak kenceng suara beliau biar laki-laki tadi mendengar. La yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga kotat, orang yang suka adu domba, nguping terus sampaikan ke penguasa untuk adu domba, itu tidak masuk surga. Apakah setiap yang disampaikan ke penguasa itu namimah? Oh, lihat dulu, tidak semuanya namimah. Misalkan ada orang yang tahu dan mendengar ada sekelompok manusia yang merencanakan untuk korupsi atau merencanakan untuk mencuri. Kemudian orang ini lapor ke penguasa yang punya kewenangan supaya korupsinya digagalkan, mencurinya digagalkan, mabuk-mabukannya dibubarkan. Lah itu bukan kotat kalau begitu. Itu mencegah kemungkaran kalau begitu. Maka tidak setiap yang dilaporkan ke penguasa itu adu domba, itu bukan. Kalau memang yang dilaporkan itu untuk mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan, maka itu bukan kotat, bukan namimah, itu bentuk amal soleh. Karena mencegah kemungkaran.
Tapi jika yang dilaporkan itu hanya untuk tujuan adu domba, misalkan antara penguasa dan orang yang dilaporkan tadi, lah itu namimah. Itu kotat namanya. Misal ada orang ya, yang kemudian mengkritisi ya, kebijakan dari penguasa, terus kemudian orang ini dilaporkan. Nah, pelapor ini ya, itu bisa masuk ke kotat. Kan kritis untuk membangun itu boleh, tapi kalau kritisnya benci, auranya negatif, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kritis dalam rangka mengingatkan, membangun, itu boleh. Tapi kalau mengkritisi dengan aura negatif, penuh dendam, dengki, kebencian, lah itu yang dilarang dalam agama. Kritiknya positif, tapi kemudian ada yang tidak suka, lapor ke penguasa, biar orang ini dihukum, disanksi dan lain sebagainya. Lah orang ini kotat. Orang kritiknya itu positif, kritiknya membangun, masa dikira benci, dikira tidak suka dan lain sebagainya. Itu namanya kotat.